Ujian berat akan kembali didapatkan oleh timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya, yakni melawan Bahrain. Di mana sebuah ujian yang harus dimenangkan karena jika tidak, peluang lolos ke Piala Dunia bakal semakin sulit. Kini demi mendapatkan kemenangan, para pemain sudah menjalani latihan rutin di Stadion Media. Dalam latihan tersebut tentu ada beberapa momen menarik yang terjadi. Salah satunya adalah gaya melatih dari Alex Pastoor. Entah mengapa, aura dari pelatih berusia 58 tahun itu sangat berbeda. Sebuah aura yang membuat pemain seperti Rizky Ridho sampai mengaguminya. Beberapa pemain anyar timnas diyakini akan melakukan debutnya berseragam timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno Selasa malam nanti. Sementara gelandang anyar Joy Pelupessy juga tak sabar untuk melakukan debutnya berseragam timnas Indonesia. Dalam sesi interview, Joy Pelupessy juga sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan tak sabar untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia. Joy Pelupessy juga terkesan dengan antusias dukungan supporter timnas Indonesia, di mana laga timnas Indonesia melawan Bahrain nanti juga akan menjadi laga debut oleh Romeni dan Dan James yang merasakan atmosfer langsung Stadion Gelora Bung Karno. Sekitar 70.000 supporter timnas Indonesia juga memberikan dukungan langsung di GBK dan akan memberikan aksi koreo dukungan untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga tampak datang langsung ke tempat latihan timnas untuk memberikan support dukungan motivasi, di mana Erick Thohir meminta pemain timnas bekerja keras untuk bangkit dan memenangkan laga melawan Bahrain demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampak datang langsung di Stadion Madia Senayan, di mana persiapan menghadapi laga penting melawan Bahrain. Erick Thohir juga tampak memberikan semangat dan motivasi langsung ke staf pelatih serta pemain timnas Indonesia. Erick Thohir mengingatkan betapa pentingnya laga melawan Bahrain untuk bisa meraih kemenangan agar bisa menjaga asa lolos di Piala Dunia 2026. Erick Thohir juga berharap kedatangannya bisa membuat para pemain timnas bangkit dan bekerja keras untuk meraih kemenangan melawan Bahrain. Ya, fans timnas Indonesia saat ini juga masih kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh tim Garuda di pertandingan sebelumnya. Rasa kekecewaan itu akhirnya merembet ke mana-mana hingga tentunya sampai ke Patrick Kluivert. Hal yang sangat wajar karena Kluivert dinilai harus bertanggung jawab atas kekalahan telak yang diterima oleh timnas Indonesia. Banyak yang menilai jika pelatih asal Belanda tersebut belum paham betul dengan tipe permainan Indonesia dan karakter bermain dari para pemainnya. Nah, sesuatu yang sangat wajar karena Kluivert terhalang dengan persiapan yang sangat minim, ditambah lawan pertama yang dihadapi adalah Australia, salah satu tim langgaran Piala Dunia di kawasan Asia. Dan kini seolah sudah tidak percaya dengan Patrick Kluivert, fan timnas Indonesia malah fokus pada Alex Pastoor. Mereka menilai jika Pastoor lebih cocok dalam menentukan strategi dibandingkan Kluivert. Alasan yang bisa diterima karena dari segi pengalaman, Alex Pastoor unggul segala-galanya dari Patrick Kluivert. Ya, meski belum pernah menangani tim besar, tapi Alex Pastoor beberapa kali berhasil membuat tim mediocre menjadi tim yang tampil mengejutkan. Seperti contohnya yang terjadi pada tahun 2023 lalu saat Pastoor berhasil membuat Almere City promosi ke Eredivisie. Kini seakan tahu melihat Indonesia kalah lagi, Alex Pastoor langsung fokus menangani para pemain dalam sesi latihan. Ya, setelah memimpin latihan timnas Indonesia, aura leader dari Pastoor benar-benar terpancar di lapangan. Hal inilah yang membuat pemain timnas semakin bersemangat dan fokus agar latihannya bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, mereka juga turut dengan apa yang dimau oleh pelatih berusia 58 tahun itu. Dan soal gaya melatih Alex Pastoor, hal ini dirasakan sendiri oleh Rizky Ridho. Ya, saat menjalani pemanasan di Sydney, pemain Persija tersebut merasakan bagaimana Pastoor memberikan kepelatihan kepada para pemain. Selain serius, ternyata Pastoor juga bisa bercanda. Hal ini dilakukan agar pemainnya tidak tegang dan tetap enjoy dalam menjalani sesi pemanasan maupun latihan. Ya, potensi kejutan di starting line up Indonesia versus Bahrain, latihan demi latihan juga telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan seperti yang kita lihat tadi, Alex Pastoor menjadi salah satu sosok yang ikut andil dalam latihan tersebut. Dan kini setelah menjalani latihan, menarik dinantikan kejutan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kluivert sebagai pelatih utama. Ya, Patrick Kluivert ingin timnas Indonesia tetap bermain menyerang saat lawan Bahrain. Ini yang patut diwaspadai, di mana skuad asuhan Patrick Kluivert juga perlu mewaspadai strategi permainan Bahrain melihat hasil pertandingan mereka melawan Jepang yang hanya kebobolan 2 gol di laga terakhirnya sebelum bertemu Indonesia. Sementara skuad Garuda sebelumnya kalah 0-4 dari Jepang dan baru saja dihajar Australia 1-5 pada Kamis 20 Maret lalu.
Dalam debut Kluivert bersama timnas Indonesia, ia menerapkan formasi 3-4-1-2, sementara Bahrain dalam pertandingan terakhirnya menerapkan formasi 4-2-3-1. Indonesia bermain dengan strategi menyerang saat menghadapi negeri kanguru dan Bahrain justru bertahan saat berhadapan dengan samurai biru. Dan menjelang laga melawan Bahrain, Kluivert juga mengungkapkan dia berkemungkinan mengubah formasi namun tetap bermain menyerang. Tentu saja ada kemungkinan menyerang dan ubah formasi, tapi kami harus fokus pada kesehatan dan semuanya untuk tim. Saya sangat yakin bahwa kami berdiri sebagai sebuah tim, sebagai sebuah kelompok, ujarnya. Jika Kluivert tetap menggunakan skema 3 back tengah dengan kemungkinan menurunkan Jay Itzes, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner, maka patut mewaspadai serangan balik dari Bahrain. Pasalnya, Jepang dengan formasi sama dengan Indonesia 3-4-2-1 saat melawan Bahrain terlihat beberapa kali kecolongan. Formasi 4 back Bahrain ini bukan tak mungkin secara bersamaan melaju ke tengah ketika tim sedang menguasai bola dan menekan secara sedang untuk memantik tekanan yang agresif. Ya, meski posisinya bertahan bahkan pemain sayap jadi pelapis back kelima, dua gelandang Bahrain bisa mencari kesempatan untuk merebut bola dan membangun serangan kepada 3 pemain dengan yang tersisa. Bahrain juga kerap kali bergerak secara berbarengan antara 4 hingga 5 pemain saat merebut bola, di mana Jepang juga terlihat mengatur pola permainan dengan kecepatan dan umpan-umpan antar pemain untuk menyiasati pertahanan Bahrain yang bisa saja seketika menyerang semua jika sudah menguasai bola. Ya, hal inilah yang patut menjadi pertimbangan Kluivert jika bersikukuh tetap bermain menyerang, sementara lini pertahanan timnas Indonesia punya segudang pekerjaan rumah sehingga sangat rentan bila Bahrain melakukan serangan balik. Dan saat ini timnas Indonesia sedang menjalani latihan dalam agenda latihan kedua. Ya, Patrick Kluivert ditemani dengan ketiga asisten pelatihnya, yakni Alex Pastoor, Dani Lanza, dan juga Graal van den Boeck. Sebanyak 28 pemain dari 30 pilihan Kluivert ikut latihan kecuali Mads Hilgers dan Egy Maulana Fikri yang absen dikarenakan cedera. Tim pelatih dan pemain saling bertemu dan membahas kekalahan melawan Socceroos. Menurutnya, hal ini cukup normal demi bisa bangkit dan bisa mendapatkan hasil positif saat melawan Bahrain nanti. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga tersebut tidak boleh terulang kembali. Kalau tim meeting, saya kira semua dipimpin oleh Patrick, dan hari ini 22 Maret juga ada tim meeting evaluasi berkaitan dengan soal biasa di dalam tim, kata Sumarji. Pada pertemuan ini, Alex Pastoor langsung turun tangan. Dia bersama Patrick membahas kekurangan skuad Garuda yang harus segera diperbaiki karena waktu yang ada tidaklah banyak. Beberapa aspek tertentu juga harus menjadi pelajaran berharga karena 3 pertandingan ke depan adalah final untuk timnas. Ya, meski berat, mereka masih bisa mengejar 1 tempat otomatis ke Piala Dunia. Selalu mengevaluasi kalah itu karena apa, dan pasti seperti itu. Siapa yang berbuat apa tadi sudah dijelaskan secara detail, baik oleh Coach Patrick dan juga oleh Coach Alex. Demikian kata Sumarji.